Halo, apa kabar? Senang banget bisa ketemu lagi di sini. Jujur, topik ini yang mau aku bahas itu udah sering banget ditanyain, baik di DM Instagram ataupun di kolom komentar dan ya di keseharian kehidupan lah. Topiknya sederhana, tapi rahasianya itu nggak sesederhana yang kita bayangin. Oke, kita akan bahas rahasia orang-orang sukses mengelola waktu. Pasti di antara kalian ada yang ngerasa kok kayaknya waktu 24 jam itu nggak pernah cukup ya. Atau gini, misal ada yang mengatakan aku udah coba bikin to-do list setiap hari, tapi tetap aja banyak yang nggak kelar. Nah, aku pernah banget ada di posisi itu. Aku pikir rahasia orang sukses itu cuma soal disiplin. Ya, bangun pagi, bikin jadwal ketat, dan ikuti semua itu tanpa gagal. Tapi ternyata aku salah besar. Tenang, aku salah besar. Jadi bukan sekedar disiplin. Santai aja, santai. Dulu aku selalu berpikir kalau orang sukses itu punya kekuatan super buat nggak pernah menunda pekerjaan. Aku coba meniru. Aku pasang alarm jam 5 pagi. Bahkan kadang sebelumnya jam 3 sebelum subuh atau jam 4. Aku coba bikin jadwal super padat dari pagi sampai malam. Awalnya berhasil, tapi lama-kelamaan aku merasa kelelahan. Iya benar, aku kelelahan. Aku jadi gampang stres dan justru jadi kurang produktif. Wah, malah amburadul. Aku mulai bertanya-tanya, apa yang salah sebenarnya? Lalu aku sadar, mereka nggak cuma disiplin, tapi mereka punya strategi yang lebih cerdas. Oke lah, disiplin itu penting. Iya, tapi itu cuma fondasi. Bangunan utamanya adalah cara mereka memandang dan memperlakukan waktu itu sendiri. Jadi gini, yang pertama, coba kenali energi, bukan hanya jam. Oke ya, poin pertama ini, tahu di rahasia pertama yang aku temukan adalah orang sukses itu nggak cuma melihat waktu sebagai angka, tapi mereka melihatnya sebagai energi. Mereka tahu kapan energi mereka lagi di puncaknya dan kapan energi mereka mulai menurun. Gimana caranya? Contohnya gini, ada orang yang paling fokus dan kreatif di pagi hari. Mereka akan pakai waktu itu untuk melakukan pekerjaan yang paling penting dan butuh konsentrasi tinggi. Sementara ada juga orang yang justru lebih produktif di malam hari. Mereka nggak akan memaksakan diri bangun pagi buta kalau memang ritme biologisnya nggak seperti itu. Ya macam-macam lah. Kehidupan orang itu macam-macam. Jadi kuncinya adalah kenali kapan kamu paling produktif dan alokasikan pekerjaan yang paling penting di waktu itu. Jangan malah mengerjakan pekerjaan yang gampang di saat energi kamu lagi tinggi. Itu namanya buang-buang energi. Jadi ketika kamu sudah mengetahui kapan waktu energimu besar, itulah coba buat proyek yang besar.
Ketika kamu sudah merasa kelelahan, cari yang ringan-ringan saja, biar seimbang antara energi yang kamu keluarkan dan pendapatan yang kamu hasilkan. Nah, yang kedua, ini the art of saying no. Aku tahu ini klise, tapi ini beneran krusial. Orang sukses itu berani bilang tidak, padahal hal-hal yang gak sejalan dengan tujuan mereka. Ada masa dimana aku selalu merasa gak enak kalau menolak ajakan teman, tawaran kerjaan yang sebenarnya gak aku minati, atau bahkan sekadang dimintai tolong hal-hal kecil yang menghabiskan banyak waktu. Alhasil, jadwalku penuh dengan hal-hal yang sebenarnya gak penting dan gak mendekatkanku pada tujuanku. Jadi, hal yang tidak aku sukai sengaja aku terima semuanya. Hal yang tidak nyaman aku terima. Oke, memang kelihatannya di mata orang aku bisa semuanya, tapi nyatanya aku belajar malah waktuku terbuang sia-sia, malah kepikiran nggak yang macam-macam nggak jelas. Tapi setelah aku belajar dari orang-orang sukses, aku sadar bahwa bilang tidak itu bukan berarti kamu jahat atau sombong. Itu berarti kamu menghargai waktu dan tujuanmu. Dengan menolak satu hal yang gak penting, kamu sebenarnya sedang memberi ruang untuk hal lain yang lebih penting. Enggak? Jadi boleh sekali kamu bilang tidak. Yang ketiga, ini mindful dengan waktu luang. Kebanyakan dari kita saat punya waktu luang langsung mengambil ponsel dan scroll media sosial. Aku juga sering banget kayak gitu. Tapi aku perhatikan orang sukses itu memanfaatkan waktu luang mereka dengan lebih mindful. Mereka gak cuma mengisi waktu, tapi mengisi ulang energi. Mereka bisa melakukan hal-hal sederhana seperti meditasi selama 10 menit saja, membaca buku, jalan santai, atau sekedar minum kopi sambil menatap jendela. Ya, seperti orang-orang tua yang sudah mereka lakukan. Gak capek, istirahat sedikit, mereka gak cari HP, diam santai depan rumah, duduk di kursi, lihat jalan atau lihat di kebun, udah santai. Hal-hal kecil ini justru yang membuat mereka kembali segar dan siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Jadi, waktu luang itu bukan berarti waktu kosong, tapi waktu untuk berinvestasi pada diri sendiri. Jadi, teman-teman, rahasia orang sukses dalam mengelola waktu itu bukan cuma soal disiplin yang kaku, tapi ini tentang memahami diri sendiri, berani mengambil keputusan yang sulit, dan mindful dengan setiap detik yang kita punya. Mulai sekarang, coba deh ubah sedikit sudut pandangmu. Daripada merasa bersalah karena nggak bisa disiplin 100%, coba pahami kapan kamu paling berenergi. Daripada bilang iya ke semua hal, coba berani bilang tidak pada satu hal. Dan daripada mengisi waktu luang dengan scroll media sosial, coba alokasikan 10 menit untuk diri sendiri. Aku yakin dengan pendekatan ini 24 jam yang kita punya akan terasa jauh lebih berharga dan produktif. Kalau nggak percaya, silakan dicoba. Nanti bagaimana hasilnya, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, salam sehat dan sukses.